Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian muatan pelajaran PPKN untuk tema 3, kelas 3 SD. Langsung saja ya teman-teman, kita ke soal nomor 1. Musyawarah dilakukan untuk titik-titik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tujuan dari dilakukannya sebuah musyawarah ya teman-teman. Apa tujuannya? A. Mencari solusi suatu masalah. Atau B. Melakukan pertemuan rutin. C. Menimbulkan masalah baru. Atau D. Meningkatkan keakraban. Nah, jadi teman-teman, tujuan dari dilakukannya musyawarah itu adalah untuk mencari solusi suatu masalah. Jadi jawaban yang benar adalah A. Lanjut kita ke soal nomor 2 ya teman-teman. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam musyawarah ya, kita tandai di sini adalah hal yang tidak boleh ya teman-teman. Berarti kita tidak boleh melakukan hal tersebut ketika sedang musyawarah. Yang mana A. Memaksakan kehendak agar disetujui. Atau B. Memberikan kesempatan peserta lain berbicara. Ini justru menghargai ya, boleh kita lakukan. Justru wajib kita lakukan. Kemudian C. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Oke, ini juga bisa dilakukan dalam musyawarah. D. Berbicara singkat dan jelas ya. Ini juga wajib dilakukan dalam musyawarah agar apa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh peserta musyawarah yang lainnya. Jadi yang tidak boleh itu adalah yang A. Memaksakan kehendak agar disetujui. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 3. Pada saat olahraga kamu melihat temanmu terjatuh dan terluka. Sikap yang seharusnya kamu lakukan adalah ya. Bagaimana sikap kita ketika ada teman yang terjatuh dan terluka? A. Membantu membawanya ke UKS. UKS itu apa? Usaha kesehatan sekolah ya. B. Membiarkan sampai bangun sendiri. C. Membawanya ke ruang kelas. D. Pura-pura tidak melihat. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah A. Membantu membawanya ke UKS. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan contoh sikap yang menunjukkan pola hidup sederhana adalah A. Tinggi hati. Tinggi hati itu artinya sombong, congkak, seperti itu ya. B. Rendah hati. C. Rendah diri. Atau D. Tinggi diri. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Rendah hati. Kita lanjut soal nomor 5. Afan dan Edo mendapat jadwal piket kelas pada hari yang sama. Tugas dilakukan secara bergiliran. Kebetulan hari ini Edo mendapat tugas membersihkan langit-langit kelas. Namun kaki Edo sedang terkilir saat bermain bola ketika istirahat. Sedangkan Afan bertugas menghapus papan tulis. Sikap yang paling tepat dilakukan Afan terhadap Edo berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Tetap menyuruh Edo menyelesaikan kewajibannya. B. Menawarkan pada Edo untuk bertukar tugas piket sampai Edo sembuh. C. Membantu Edo memanjat kursi agar dapat membersihkan langit-langit. Atau D. Menyuruh Edo untuk mencari penggantinya. Nah, sikap yang paling bijak yang dilakukan oleh Afan itu adalah yang B ya teman-teman. Menawarkan pada Edo untuk bertukar tugas piket sampai Edo sembuh. Kita lanjut soal nomor 6. Bergotong royong merupakan pengamalan Pancasila sila ke A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Jawaban yang paling tepat adalah 3 ya. Jawabannya adalah B. Karena apa? Karena bergotong royong itu menunjukkan bahwa kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kita rukun dengan orang lain. Kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya teman-teman. Di sekolah ada yang menjadi kepala sekolah, guru, dan murid. Hal ini menunjukkan karakteristik individu berupa titik-titik.
A. Ekonomi. Kalau ekonomi itu nanti berkaitan dengan kaya, miskin, seperti itu ya teman-teman. B. Fisik, misalnya dengan tinggi, rendah, putih, hitam, kuning, dan lain sebagainya. Nah, C. Peran, itu berkaitan dengan tugas, dan D. Sekolah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, yaitu peran. Lanjut saja kita ke soal nomor 8. Peran seorang murid di dalam kelas adalah titik-titik. A. Mengajar di kelas. Ini adalah guru ya, yang berperan mengajar di kelas adalah guru. Kemudian B. Memimpin di kelas, itu biasanya ketua kelas ya. C. Bermain di kelas. Apakah kelas untuk bermain? Tidak ya. Kemudian D. Belajar di kelas. Itu adalah peran yang dilakukan oleh murid atau siswa. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Belajar di kelas. Kita lanjut ke soal nomor 9. Membantu orang tua merupakan peran seorang titik-titik. A. Ibu. B. Anak. C. Ayah. D. Nenek. Nah, jawabannya adalah B ya teman-teman, anak. Kita lanjut ke soal nomor 10. Yang wajib menjaga kerukunan sekolah adalah titik-titik. A. Warga sekolah. Kalau warga sekolah itu berarti mencakup guru, kepala sekolah, karyawan, murid, penjaga sekolah, dan lain-lain ya. Kemudian B. Hanya kepala sekolah saja. C. Murid saja atau D. Guru saja ya. Jadi yang tepat itu yang wajib menjaga kerukunan di sekolah itu adalah semua warga sekolah atau warga sekolah. Jawabannya adalah A. Warga sekolah. Demikian ya teman-teman, pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.